Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita tafsir juz amma sampai di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-16, yaitu firman Allah, fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah, kata Allah, dengan asyafaq. Syafaq itu cahaya merah setelah tenggelamnya matahari. Wal-laili wa ma wasaq. Demi malam dan yang terjadi padanya. Wal qamari idza tasaq. Demi bulan ketika sudah sempurna. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Pasti kalian bertahap dari tahapan. Fama lahum la yu'minun, dan seterusnya. Fala uqsimu bisyafaq. Hadhil jumlatu, ayat ini sumpah semua mulai fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Allah bersumpah dengan syafaq, bersumpah dengan malam, dan Allah bersumpah dengan bulan. Mukawwanatun min qasamin. Allah bersumpah, ayat ini terdiri dari qasam. Qasam itu sumpah. Wal muqsam bihi, dan yang dijadikan sumpah, yaitu syafaq, malam, dan qamar. Wal muqsam alaih, dan muqsamnya. Muqsamnya itu nanti tentang kenapa Allah bersumpah dengan ini. Itu muqsam alaih, yaitu terkait dengan watak manusia. Wa muqsim, dan muqsim ini maksudnya muqsim yang bersumpah. Jadi ada sumpah, ada yang dipakai untuk bersumpah, ada yang disumpahi yaitu manusia, ada yang muqsim yang bersumpah. Fal qasamu, maka sumpah bi qaulihi la uqsimu bisyafaq. Qad yadunnu dhannu anna ma'na la uqsimu. Nilainya kadang orang memaknai nafi. Kalau nafi itu diartikan aku tidak bersumpah. Lanya ini la nafi, tidak. Banyak orang mengartikan seperti itu. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku tidak bersumpah dengan syafaq. Walaysa kadzalik, yang benar tidak seperti itu. Tidak diartikan aku tidak bersumpah. Lanya ini bukan la nafi, bal huwa isbatun. Bahkan lanya ini namanya isbat. Lawannya nafi, isbat, penegasan. Jadi kalau penegasan maknanya sungguh aku bersumpah. Jadi berlawanan maknanya dengan yang banyak difahami
orang. Jadi la belum tentu bermakna tidak, tapi bisa bermakna sungguh. Wala huna, la di sini ji'a biha litanbih. Kenapa Allah tidak langsung uksimu, aku bersumpah? Mengapa Allah Subhanahu wa taala masih memakai la? Kata beliau, ini dalam rangka tanbih. Tanbih itu untuk memberikan peringatan atau menggugah kesadaran yang kurang serius biar lebih serius. Itu pakai la. Walau hudifat fi ghairil Qur'an, kalau selain Al-Quran kemudian la-nya itu dibuang, lastaqamal kalam, itu sudah cukup. Misalnya aku bersumpah dengan bulan, itu sudah cukup. Tapi di sini perlu ditambahi namanya tanbih. Sungguh aku bersumpah. Padahal ayat ya, dalam masalah ini banyak di ayat lain. Misal seperti la uqsimu bihadzal balad. Ini juga maknanya bukan aku tidak bersumpah, tapi maknanya sungguh aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu apa? Masjidil Haram atau negeri haram. Atau la uqsimu biyaumil qiyamah, surat Al-Qiyamah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Di ayat lain, fala uqsimu birabbil masyariq, sungguh aku bersumpah dengan yang memiliki timur, Rabbul Masyariq, pemilik timur. Atau fala uqsimu bima tubsirun, sungguh aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Ini ayat-ayat yang dimulai dengan la uqsimu. Banyak orang salah arti, diartikan aku tidak bersumpah, padahal maknanya sungguh bersumpah. Wa kulluha yaqulul ulama. Semua ini lala yang ada di ini, ulama tafsir mengatakan innala, bahwa la di sini fiha litanbih. Maknanya pemberian peringatan. Karena kenapa manusia harus disumpahi dulu? Supaya serius, karena ada masalah penting, sehingga nanti menghadap Allah sudah tidak ada alasan kalau manusia itu, oh saya dulu nggak serius, saya dulu nggak fokus. Itu dalam rangka itu Allah bersumpah pakai la lagi, pakai huruf tanbih. Wa annal qasama musbitun atau musbatun, bahwa sumpahnya itu benar-benar terjadi. Wa ammal muqsim, adapun yang bersumpah, bahwa Allah Azza wa Jalla, yang bersumpah di sini adalah Allah Azza wa Jalla, bahwa muqsimun, dan Allah itu muqsim, yang bersumpah. Wa muqsam bihi, adapun yang disumpahi, dan Allah juga yang muqsim, yang muqsam, memilih yang disumpahi itu apa. Kalau di sini bulan, malam.
Amal muqsam bihi fi hadhil ayat bahwa asyafaq, kalau muqsimnya itu Allah, yang bersumpah itu Allah, muqsam bihi yang dijadikan sumpah itu asyafaq, cahaya merah setelah tenggelam matahari. Wa ma atafa alaihi, dan yang selainnya tadi malam. Fa in qala qailun, kalau ada orang berkata, limadza yaksimullahu ala khabarihi, kalau ada orang bertanya kenapa Allah harus bersumpah ketika menjelaskan ayatnya. Wa huwa subhanahu as-sadiq, sementara Allah Subhanahu wa taala itu jujur. Shadiq itu jujur. Bila qasamin, tanpa sumpah, Allah itu jujur. Ayatnya tidak ada kedustaan sama sekali, tidak mengandung keraguan. Kenapa kok masih harus bersumpah? Wa kadzalika yasimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sering bersumpah ala khabarihi, ketika menyampaikan khabarnya. Wa huwa shadiqun bila qasamin, padahal beliau sudah jujur walaupun tanpa bersumpah. Kulna, kami katakan, innal qasama, bahwa sumpah, yu'akkidul kalama, sumpah itu dalam rangka menguatkan atau menegaskan ucapan, menunjukkan serius yang mau disampaikan oleh Allah pada hati-hati manusia itu perkara penting, perkara serius. Wal Qur'anul Karim, Al-Quran yang mulia, nuzila, diturunkan bil lisanil Arabi, dengan bahasa Arab. Wa idza kana min adatihim annahum yu'akkaduna al-kalama bil qasam, sementara kebiasaan orang Arab untuk menegaskan, menguatkan ucapannya itu pakai sumpah. Orang Arab itu biasa seperti itu. Wallah, 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 gitu biasa untuk menegaskan ucapannya. Sara hadzal uslub jariyan 'ala lisanil arabi alladzi nuzila bihil Qur'an, sehingga kebiasaan orang Arab yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan dasar turunnya Al-Qur'an, mengikuti kebiasaan orang Arab ketika mereka biasa bersumpah. Karena kalau enggak nanti enggak ada sumpahnya, kurang serius. Gitu kan jadinya. Enggak ada sumpahnya, berarti ayat-ayat ini enggak serius. Makanya supaya mengesan, supaya itu tetap, maka ditambahi dengan sumpah. Qauluhu bisyafaq, Allah bersumpah dengan syafaq. Asy-syafaqu, syafaq itu huwal hamratu, yaitu cahaya merah, allati takunu ba'da ghurubisy syamsi, cahaya merah yang ada setelah tenggelamnya matahari. Wa idza ghabat hadhil hamratu, kalau hilang cahaya merah ini, kharaja waktul maghribi, keluar waktu maghrib atau habis waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu berakhir pada hilangnya cahaya merah.
Wa dakhala waktu isya, masuk secara langsung kepada waktu isya. Artinya tanpa ada celah, tanpa ada jeda. Tidak ada jeda antara maghrib dan isya. Seperti zuhur dengan asar itu tidak ada jeda. Tapi kalau asar ke maghrib ada jeda. Dari isya ke subuh ada jeda paling panjang. Hadza qaulu aktsaril ulama. Inilah tafsiran kebanyakan ulama maksud waktu isya apabila waktu maghrib hilang, habis, yaitu dengan hilangnya warna merah. Wa ba'duhum qala, sebagian ulama mengatakan idza ghabal bayadu, apabila hilang yang putih, wa huwa yaghibu ba'da hamrati binahwi nisfi sa'atin. Masuk isya itu kalau hilang cahaya putih. Jadi setelah merah itu nanti putih. Setelah putih, dari merah ke putih itu perkiraan 1,5 jam. Tapi dari merah ke putih itu nggak ada jedanya, jadi langsung dari merah ke putih, nanti putih berlangsung selama 1/2 jam. Setelah hilang putih, baru masuk isya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Lakin alladhi alaihi jumhur, tapi menurut jumhur, inna wa yuqalu Abu Hanifah, di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, raja'a ilaihi, termasuk Abu Hanifah yang berpendapat wa anna syafaq, bahwa syafaq wal hamratu, syafaq itu adalah cahaya merah. Wa idza ghaba hadza syafaq, kalau hilang syafaq ini, fa innahu yadkhulu waqtul isya, kalau hilang cahaya merah ini masuk waktu isya. Wa yakhruju waqtul maghrib, dan keluar waktu maghrib. Walailu wa ma wasaq, demi malam dan yang terjadi di waktu malam. Hada aidan muqsam bihi, ini juga muqsam bihi, wasaq atau malam. Allah bersumpah dengan malam. Ma'tufun ala syafaq, disertakan pada cahaya merah. Yani wa uqsimu billaili wa ma wasaq, aku bersumpah dengan malam dan yang terjadi di waktu malam. Wa hadani qasamani, maka dengan ini Allah bersumpah dengan dua sumpah, yaitu dengan cahaya merah dan malam. Dan syafaq itu terjadinya pada waktu malam. Wal-laili wa ma wasaq, al-lailu ma'rufun, kalau malam kita sudah tahu. Wa ma wasaq itu apa? Ai wa ma jumi'a, apa yang terjadi. Li'anna laila, karena malam, yajma'ul wuhush, kalau malam
datang, maka malam itu akan mengumpulkan al-wuhush, kegelisahan, wal hawa, hewan-hewan buas, di kekacauan itu banyak terjadi waktu malam. Pencurian, perampokan, kejahatan-kejahatan itu hanya terjadi di waktu malam. Demikian juga hewan-hewan buas itu keluarnya di waktu malam. Wa tahruju wa tabrasu min ujuriha wa buyutiha. Hewan-hewan buas keluar dari sarangnya dan dari rumah-rumahnya itu di waktu malam. Ular dan sebagainya. Wa kadzalika rubbama yasiru ila ijtima'in nas ba'dhum ila ba'dhin. Kadang juga manusia waktu malam kumpul dan sampai pagi. Wal qamari idza tasad. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan bulan idza tasad, apabila sempurna. Al qamaru ma'ruf, bulan sudah ma'ruf. Wa mana idza safaq, ya idza tasad, yakni idza jama'a atau ijtama'a nuru, ketika cahayanya menyatu. Wa tamma, sempurna. Wa dzalika fi layalil ibdar, yaitu di malam badar, bulan, atau kita bilang di malam purnama sempurna. Itu makna tasak, wal qamari idza tasak. Fa aqsamallahu azza wa jalla bil laili wa ma wasaq. Maka Allah bersumpah dengan malam ketika dan yang terjadi, wabil qamari, dan dengan bulan, di annahu ayatul laili. Jadi Allah bersumpah dengan malam, dengan syafaq warna merah, dan bulan. Kenapa? Karena bulan itu tandanya malam atau jelasnya di waktu malam. Ayat itu maknanya jelas. Karena bulan itu menjadi tandanya malam, jelasnya malam. Karena kalau siang itu enggak jelas. Summa qala ba'da dzalika, kemudian Allah bersumpah, Allah berfirman yang disebut muqsam alaih tadi. Kenapa Allah bersumpah? Berarti ada sesuatu yang mau disumpahi, yaitu latar kabunna tobakon an tobak. Sungguh pasti kalian akan irtakaba, itu melakukan tahapan demi tahapan, atau pasti terjadi pada kalian itu tahapan demi tahapan. Wal khitabuna, dan yang dimaksud oleh Allah di sini adalah jami'un nas, semua manusia itu seperti itu. Tobakon an tobak. Ini banyak di ayat Allah menceritakan asal penciptaan manusia. Gak langsung gede kayak gini. Berasal dari air yang hina, mani, darah,
daging, dan diberi tulang bayi dan seterusnya. Itu maksudnya latar kabunna. Kalian itu melalui tahapan-tahapan, tidak langsung gede. Latar kabunna halan an halin. Kalian bertahap dari satu keadaan kepada keadaan. Wa huwa yani annal ahwal, bahwa keadaan tatagayyaru, berubah-ubah. Fayasminu ahwaluz zaman, sehingga di sini meliputi keadaan zaman. Wa ahwalul makan, yang kedua keadaan tempat. Yang ketiga wa ahwalul abdan, perubahan atau keadaan badan. Wa ahwalul qulub, yang terakhir keadaan hati. Al-awwalu ahwaluz zaman, yang pertama keadaan zaman. Tantakilu, engkau berpindah-pindah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, inilah hari yang kami ganti-ganti di kalangan manusia. Itu setiap hari. Jadi hari kemarin itu, hari Sabtu itu sudah diganti oleh Allah dengan hari Ahad sekarang. Hari Ahad sekarang oleh Allah diganti lagi besok Senin. Itu kata Allah, nudawiluha bainan nas. Fayaumun yakunu fihi surur, keadaan manusia di hari-hari itu juga berganti-ganti. Fayaumun yakunu fihi surur, di suatu hari manusia itu gembira. Wansirahu, insirah lapang. Wa imbisatun nafsi, jiwanya lega, semeringah, jiwanya ceria. Wa yaumun akhar, tapi di hari yang lain yakunu bil aksi, terjadi sebaliknya. Jadi oleh Allah dibuat ganti-ganti. Hatta innal insan, sampai kadang sesungguhnya manusia itu la yashkuru, sadar dengan ini. Min ghairi an yakuna hunaka sababun ma'lum, tanpa sebab yang diketahui. Hari ini aku kok gembira, hari ini aku kok senang, dada ini, hatiku kok gelisah, hatiku kok resah, hatiku kok sumpek. Nah, tanpa diketahui sebabnya. Apa sebabnya? Wa hadza syai'un ya'rifuhu kullu wahidin bi nafsihi. Ini diketahui, disadari oleh masing-masing orang. Tasbahul yawma farhan, di pagi hari dia penuh ceria, masruron, gembira. Wa fil yaumi tsani, hari kedua, bil akas, besoknya sudah sedih. Biduni sababin, tanpa ada sebab. Tanpa sebab. Lakin hakadha la budda annal insan yarkabu tobakon an tobat. Walaupun demikian, ini yang dimaksud Allah bersumpah dengan hari, mulai dengan apa tadi, tenggelamnya syafaq, bulan, hari.
hari, malam. Manusia itu berganti-ganti keadaan jiwanya ketika melalui hari-hari. Asani yang kedua, keadaan amkinah. Amkinah itu tempat. Yanzilul insanu hadal yaum manzilan. Hari ini manusia tinggal di rumah. Wa fil yaumit tali, hari berikutnya manzilan akhar, di rumah yang lain. Wasadisu warrabi'u, hari ketiga dan keempat, ila anantahi bihil manazil fil akhirah. Setiap hari pulang sana sini, setiap hari pindah sana sini, nanti akan berakhir di akhirat. Nah, pindah juga ke akhirat. Wa ma qablal akhirah, sebelum masuk ke akhirat. Akhirat yang dimaksud di sini tahapan terakhir. Jadi akhirat itu akhir. Akhir tahapan perjalanan manusia. Jadi tempat manusia itu pindah-pindah, berubah-ubah, berakhir di akhirat namanya. Wa ma qablal akhirah, sebelum berakhir, wahia al-kubur. Manusia harus pindah ke kubur dulu, ke alam kubur. Hiya, alam kubur itu manazilu muaqqatatun, tempat yang muaqqatah. Muaqqatah itu berwaktu. Ya, mulai sejak mati sampai nanti dibangkitkan. Ada waktunya. Al-kuburu, kuburan atau alam kubur, laisat hiya akhirul manazil. Alam kubur itu bukan akhir dari tempat. Bal hiya marhalatun, alam kubur itu tahapan. Tahapan perjalanan manusia, bukan akhir. Wa sami'a a'rabi rajulan yaqra'u qaulallah. Orang kampung mendengar seseorang membaca firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian memperbanyak sampai kalian menziarahi kubur. Faqala al-a'rabi, maka orang kampung berkata, wallahi mazzairu bimukin. Langsung paham orang kampung dari ayat ini. Demi tidak mungkin, ya, namanya ziarah. Mana Pak Heru mau ziarah ke keluarga, ke teman, itu tidak mungkin. Ini sebentar saja. Fal a'rabi, maka orang kampung, bifitratihi, dengan fitrahnya. Jadi ayat itu cocok dengan fitrah. Arafa, dia tahu, anna wara'a hadhil kubur, bahwa di belakang kuburan, di belakang alam kubur, syai'an, masih ada sesuatu. Yakunul masiru ilaih, yang manusia akan berjalan ke sana melalui alam kubur. Li'annahu kama huwa ma'lum, az-zairu yazuru yamusi. Karena namanya orang yang berziarah itu akan pergi lagi. Wa bihi na'rifu anna ma naqra'uhu fil jara'id,
Sehingga kita paham apa yang kita baca di surat kabar, Jaraid itu surat kabar. Fulan tuwafa, pengumuman kematian. Ada fulan meninggal. Suma naqalu ila maswal akhirah. Mereka telah berpulang ke negeri terakhir. Ini juga diucapkan orang-orang Indonesia, ya. Saudara kita sudah berpulang ke peristirahatan terakhir. Peristirahatan terakhir. Anna hadhil kalimah, maka perkataan peristirahatan terakhir ghalatun kabirun, ini salah besar. Beliau salah besar. Wa madluluha kufrun billahi azza wa jalla. Ucapan itu mengandung kekufuran kepada Allah. Kufrun bil yaumil akhir, itu kufur dengan hari akhir. Li'annaka idza ja'altal qabra, karena kalau engkau katakan kuburan itu fahada yakni annahu laisa ba'dahu syai'un. Kalau dikatakan terakhir, berarti setelahnya sudah tidak ada lagi. Waladhi, orang yang meyakini bahwa alam kubur itu tempat terakhir, walaisa ba'dahu maswan, dan setelahnya enggak ada lagi, itu kafirun, orangnya kafir. Sampai segitu ya bahasa kafir. Karena ada setelahnya, bahkan panjang. Di mahsyar saja 50.000 tahun. Melayang saja di atas jahanam 70 tahun. Tapi orang beriman enggak melayang. Kemana? Diangkat oleh Allah ke surga. Semoga kita enggak sampai melayang. Semoga kita semua diangkat ke surga atau masuk surga. Itu selamat melewati as-sirat. Sirat itu dua, ada sirat maknawi, ada sirat hissi. Hissi itu yang nampak jelas, bisa diindra. Yang maknawi yang mana, Pak Hadi? Pak Hadi, sirat yang maknawi yang mana? Di dunia apa di akhirat? Yang maknawi di dunia. Kalau Pak Heru, sirat maknawi, kata Pak Hadi, di dunia itu sirat maknawi. Nah, jadi yang betul memang sirat itu dua, sirat di dunia dan sirat di akhirat. Sirat maknawi dan hissi. Sirat maknawi ya di dunia ini, yaitu agama Allah, syariat Allah. Rasulullah menjelaskan sifat orang yang melewati sirat hissi. Itu kecepatannya macam-macam. Yang tercepat seperti kedipan mata. Terus berkurang sampai ada yang merangkak dan tersambar. Ini tergantung isi manusia di dunia terhadap sirat maknawi. Semakin orang itu cepat mengimani dan mengamalkan ajaran Allah, agama Allah, semakin cepat nanti
melalui sirat hissi. Masih mikir-mikir sampai lama enggak. Falmas wal akhir imma jannatun wa imma narun. Maka tempat terakhir manusia itu bisa surga ataupun neraka. Ini yang terakhir. Nah, ini keadaan perubahan, perpindahan tempat, ya. Satu lagi as-salisu al-badan, perpindahan keadaan badan manusia. Yarkabul insan fiha tabaqan an tabaqin. Manusia juga melalui tahapan demi tahapan. Wastami ila qaulillah, coba dengarkan firman Allah. Coba perhatikan firman Allah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan, dari yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin. Kemudian setelah Allah jadikan manusia setelah lemah kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian Allah jadikan setelah kuat lemah lagi. Wa syaibah, sudah menjadi syekh, orang tua. Yahluku ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa huwa al-alimul qadir. Awwalu ma yumlakul insan tiflan. Asalnya manusia itu berupa bayi, tiflan, bayi. Saghiran, kecil. Yumkinu an tajma'a yadahu wa rijlahu biyadin wahidin. Saking kecilnya bisa kamu angkat kaki dan tangannya, kamu jadikan satu. Kakinya, tangannya jadikan satu, kamu angkat satu tangan, kata beliau. Nah, wa tahmiluhu bihadhil yad dhaifan. Bisa kamu pindah dengan satu tangan. Karena dia masih lemah, gak bisa berontak. Tsumma yazalu yuqawwi ruwaidan. Kemudian hilang kelemahan itu, menguat, hilang sedikit-sedikit kelemahannya, diganti dengan kekuatan ruwaidan, sedikit demi sedikit. Hatta yakuna syaban, sampai menjadi syab itu remaja. Jildan ini kekar, qawiyan, kuat. Usia berapa ini? 30-an ya, kekar. Tsumma idza stakmalal quwwatu, kemudian setelah kekuatannya sempurna, ada dia balik